Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Penunggu Pohon Kamboja. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Perumahan Gria asri dibangun sekitar tahun 2007. Berdiri di atas lahan bekas tanah kosong yang menurut cerita warga tua, dulunya merupakan pekarangan tua dan sebagian lahan makam keluarga dari zaman kolonial. Tidak ada yang tahu pasti kebenarannya, karena tidak ada catatan resmi. Tapi satu hal yang mencolok dari area itu adalah sebuah pohon Kamboja besar, berdiri angkuh di sudut taman blok di 7 taman kecil yang jarang digunakan. Dengan bangku semen tua yang dipenuhi lumut dan penerangan seadanya, pohon Kamboja itu tinggi dan rimbun. Akar-akarnya menyembul dari tanah, mencengkeram bumi seolah melindungi sesuatu. Daunnya lebat, bunganya putih, dan aromanya menyebar kuat saat malam hari padahal tidak ada angin yang berhembus. Di siang hari, pohon itu tampak biasa. Tapi saat malam tiba, pohon itu berubah, menghadirkan rasa dingin yang merayap perlahan ke kulit siapapun yang melintas di dekatnya. Awal gangguan. Gangguan pertama datang dari keluarga Bu Lestari, warga blok D6. Anak perempuannya, Manda, mulai bicara sendiri di malam hari. Kadang sambil tertawa, kadang sambil menunjuk keluar jendela. Saat ditanya, Manda berkata, "Tante Putih ngajak main. Katanya dia tinggal di taman." Awalnya Bu Lestari mengira Manda hanya berimajinasi. Tapi suatu malam, ia terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara langkah kecil di ruang tamu. Saat ia mengintip, Manda berdiri di depan pintu. Matanya menatap lurus ke arah taman. Tangannya melambai-lambai, seolah ada seseorang di balik kegelapan yang sedang diajak bermain. Warga mengira itu hanya gangguan biasa, sampai cerita-cerita mulai bermunculan. Makin menyebar. Pak Darto, satpam malam yang biasa ronda keliling, mengaku pernah melihat perempuan duduk di bangku taman tengah malam. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya kaku. Pak Darto sempat mendekat untuk menegur. Tapi saat ia menyorotkan senter, sosok itu menghilang perlahan seperti asap. Kukira aku melindur, tapi bau bunga Kamboja itu menusuk beda, seperti bercampur bau tanah basah dan darah, ujarnya gemetar. Setelah itu, gangguan makin parah. Bu Tatik dari blok D8 melihat bayangan anak kecil berlari-lari di sekitar taman saat tengah malam. Pak Deni dari blok D4 merasa rumahnya sering diketuk dari luar. Tapi setiap kali dibuka, tidak ada siapapun. Anak-anak mulai mengeluh melihat sosok tinggi hitam berdiri di dekat pohon. Matanya merah menyala. Seekor kucing peliharaan ditemukan mati di bawah pohon. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya kaku seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Warga mulai resah. Taman itu kini dihindari. Tidak ada lagi yang duduk di bangku semen. Bahkan anak-anak dilarang bermain mendekat. Pohon Kamboja itu kini disebut-sebut sebagai pohon keramat, dan sebagian menyebutnya pintu lain. Upaya menebang pohon. Pak RW mengusulkan untuk menebang pohon tersebut demi keamanan. Pihak kebersihan pun dipanggil. Tapi kejadian aneh terjadi
Saat mereka mulai bekerja, gergaji mesin yang digunakan untuk memotong batang utama tiba-tiba berhenti bekerja, seperti kehabisan bensin. Saat diisi ulang, mesinnya hidup, tapi mata pisaunya patah sendiri, seolah menabrak sesuatu yang sangat keras. Salah satu petugas, Pak Rudi, mendadak jatuh pingsan. Wajahnya pucat pasi. Saat sadar, ia meracau dalam bahasa Jawa halus, "Ampus Nyai, DRNG wayahe, ampus Nyai." Belum waktunya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh pohon itu. Misteri terkuak. Seorang warga tua yang baru pindah, Mbah Rono, memberi penjelasan mengejutkan. Ia berkata bahwa pohon Kamboja itu ditanam sebagai penanda. Dulu, tanah di situ adalah kuburan perempuan yang tewas bunuh diri karena dijodohkan paksa. Konon, arwahnya tidak pernah tenang dan ia dijaga oleh makhluk halus yang kuat. Kalau tempat itu dilanggar, dia akan mengamuk, kata Mbah Rono. Ketakutan makin memuncak. Beberapa warga bahkan mengalami mimpi yang sama, duduk bersimpuh di bawah pohon, dihadapkan pada sosok wanita bergaun putih dengan mata hitam kosong dan suara lirih yang berkata, "Kalian ganggu rumahku, kalian buka jalan ke tempatku, kalian harus ganti." Pengajian dilakukan. Karena makin mencekam, warga sepakat untuk mengadakan pengajian besar di taman. Ustaz Wahid, yang dikenal berpengalaman menghadapi gangguan gaib, diundang khusus. Malam Jumat Kliwon, tenda kecil dipasang, dan warga berkumpul dengan perasaan was-was. Saat pengajian dimulai, suasana menjadi tegang. Ayat-ayat suci dibacakan, dan ketika Ustaz Wahid membacakan ayat kursi, angin dingin kencang bertiup dari arah pohon, menggugurkan bunga Kamboja seperti hujan. Beberapa warga mulai muntar, 2 orang pingsan. Seorang ibu, Bu Aini, mendadak kesurupan. Ia menjerit, lalu tertawa seperti anak kecil. Suaranya berubah berat, dan ia berkata dengan suara mengerikan, "Ini bukan rumah kalian, ini tempatku. Aku tidur di sini, aku hidup di sini. Jangan kalian usik." Ustaz Wahid mendekat, membacakan doa sambil menyiramkan air ruqyah. Perempuan itu menggeliat liar, lalu terjatuh dan menangis histeris sebelum akhirnya pingsan. Sesudahnya, setelah malam itu, gangguan mulai mereda. Tidak ada lagi suara tangis, tawa, atau bayangan di CCTV. Anak-anak kembali bermain, walau tidak dekat pohon. Taman dirapikan, tapi pohon Kamboja tetap dibiarkan berdiri. Warga sepakat, biarlah ia di sana, selama tidak mengganggu. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. 2 minggu setelah pengajian, Pak Doni kembali merekam CCTV dan melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri membelakangi kamera di bawah pohon. Tapi kali ini ada 3 sosok lain tinggi besar, bayang-bayang hitam mengelilinginya. Lalu terdengar suara di rekaman, suara anak kecil berbisik, "Kalian kira dia pergi? Dia tidak sendiri sekarang." Pak Doni menyimpan rekaman itu. Ia tidak berani menunjukkan siapapun. Tapi sejak malam itu, ia selalu meletakkan air doa dan bunga melati di depan rumahnya. Dan setiap malam Jumat, bunga-bunga Kamboja kembali berguguran. Meski langit tak berangin, pohon Kamboja itu
masih berdiri, sunyi, dingin, tapi tidak ada yang berani menyebut namanya keras-keras. Karena di dalam diamnya, mungkin ada yang mendengarkan. Dan siapapun yang lewat di malam hari, akan mencium aroma bunga Kamboja yang bercampur tanah basah dan sesuatu yang tak kasat mata. Apakah pengajian itu berhasil? Mungkin tidak sepenuhnya. Mungkin hanya memperingatkan apapun yang tinggal di sana, bahwa manusia tahu dan mereka waspada. Tapi pohon itu tetap menjaga.